Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bilamillahu alana malahum tafsilu asrimin Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu Munkanakirun wa Rokibun wa qadha Atinun malikun wa ridwan mutada Arba'atu minkum Tubin tafsiluha Tauratu musabil Huda tanziluha Jaburu Dauda wa Injilu kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma tabihi rasulu fahakum taslimu wal qabulu imanu nabiyya min akhirin wajab wa kulli maqana bihi min al ajab khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma mukallafin min wajibin nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hasimun Abdu Manafi yang kasib wa ummu Aminatu Juriyah Ardu'atu Halimatu Sadiyah Mauliduhu bima qatal amina Wafatuhu biqaibat al-madinah Tama qabla wa'i arba'ina Wa umruhu qad jawaja sittina Wa samatun awladuhu faminhu Salasatun binal zuhuri tufamu Qasim wa Abdullah wa Taibu wa Tairun bidaini Zayulaqabu Atahu Ibrahimu min Sariyah Wa ummu Mariyatul Qibtiyah Ghayra Ibrahim ma min Khadijah Sitatun wa khud bihim walijah Wa arba'un minali nasi tudkaru Tidwanu Rabbi lil jami'i yudkaru Fatimatu Zahra Ubalu hali Wabnahu masitani Fadluhum jali Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, tadi udah tahlil ya, jadi nggak usah baca Al-Fatihah, udah dirangkum tadi lah. Kalau udah musa ini, terus habis kisah ada maulid sama Miftahul Akhyar ya. Oke, sekarang kita lanjut Wali Makmulia kali ya. Yang mana nak? Oh benar Maftuh tadi. Iya oke. Bukan benar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma dzakarnahu wa mimma dan dari keterangan zakarna yang telah menyebutkan siapa kami pada ma. Yu'lamu itu yu'lamu bisa diketahui apa annas sifata al musyabbihata sesungguhnya sifat musabbihat musabbahat terserah memang berdua bacanya. Tahtasu itu tahtasu itu tertentu gitu ya. Ada yang baca juga tuhtasu
Tapi kalau bisa mabni maklum, kenapa harus mabni majhul? Tahtasu, siapa yang ngomong barusan? Fitri bukan? Apa Mida? Jawaritri. Lagi ngaji serius, tahu-tahu ngomong sampai kaget gua. Ya enggak? Tahtasu itu tertentu apa sifat musabbahat bil hali dengan zaman hal. Ada ini yang langgeng. Itu daim berarti menandakan hal ini dimudzakarkan. Kalau yang kemarin-kemarin kan mana? Ya kan? Lafaz hal itu. Kalau gitu loh. Maksudnya tahtasu bil hali daim ay al-madhi al-mustamir. Maksudnya al-madhi zaman lampau, al-mustamiri yang menerus ila zamanil hali sampai pada zaman hal. Fala takunu maka tidak ada apa isim sifat, tidak ada itu lil madhi al munqati'an menunjukkan zaman madhi, zaman lampau, al munqati'i yang terputus. Wala lil mustaqbali dan tidak menunjukkan zaman mustaqbal. Ai fala takunu lil mustaqbali gitu loh. Bi khilaf ismil fa'ili berbeda dengan isim fa'il itu teh. Dari penjelasan yang di atas yang kemarin dari as-sifat yang halaman 116 ya 115 lah 117 walihada amilat amalahu wa in kana asluha Allah ta'ala limubayanatiya al-fi'la min haitsu qaul dan seterusnya lah. Itu kan ada penjelasan juga kemarin apa namanya yang apa namanya setelah kahasanin wa dhurifin fa inna kullan minhuma sifatun mustaqatun minal khusni wa dhorofi alladaini kullun minhuma soda masdaru fi'lin lazimin liman qoma bihi ala makna subut iz makna zaidun hasanun subutul hasani lahu wastimraruhu fi sa'iri awqatul wujudihi la annahu mutadaddidun hadisun. Nah kan kemarin gitu Zaidun hasanun, hasan yang ada pada Zaid itu adalah sifat yang melekat, bukan mutadaddid hadis. Bukan Zaid tahu-tahu cakep dan itu hal yang baru, enggak. Cakepnya Zaid yang memang dari awal ya cakep. Artinya isim sifat itu kan sifat yang melekat. Nah gitu kan. Nah dari itu loh maksudnya. Jadi kan nggak bisa langsung dijelaskan. Wa mimma dzakarnahu, nah, dari penjelasan tadi yang telah kami sebutkan yu'lamu bisa diketahui bahwasannya an-sifatal musabbihata tahtassu bil halidah ini. Isim sifat ini yang kita bahas ini kan isim sifat. Hasanin itu loh contohnya. Itu menunjukkan zaman madhi tapi mustamir. Ngerti zaman madhi tapi mustamir. Zaman lampau tapi masih berjalan. Zaid itu cakep. Ya dari adanya Zaid cakep ya. Kan berarti cakepnya Zaid kan udah kelewat. Tapi masih berlaku. Nyambung kan? Itu maksudnya al-madhi al-mustamir. Mustamir sampai kapan? Ila zamanil hal. Sampai zaman sekarang. Sampai zaman dikatakan Zaidun hasanun, dari awal precetnya Zaid sampai sekarang ya Zaid itu masih hasan. Oke? Nyambung kan? Jadi fala takunu lil madhi al munqati.
Jadi isim sifat itu enggak menunjukkan zaman madi yang mungkotek, terputus. Oh, saya itu cakep dari lahir sampai umur 3 tahun, enggak. Kesononya sampai dibicarakan ya saya itu sifat khasan yang ada pada saya itu yang masih subut, lazim, luzum. Oke? Nah, walalil mustaqbal tidak juga isim sifat, berarti kan loh ini jelimet loh yang kalian bikin ecek-ecek ini. Walalil mustaqbal isim sifat juga tidak menunjukkan zaman mustaqbal. Itu isim sifat. Bi khilaf ismil fa'il, berbeda dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il kan kemarin bisa menunjukkan zaman, kalau kemasukan al bisa menunjukkan zaman madhi, hal, istiqbal. Kalau mujarad min al, dia hanya menunjukkan zaman hal, istiqbal. Zaman madhi gak ada. Kalau hapus. Kan kemarin begitu. Ingat. Nah, itu maksudnya. Artinya kita membedakan zaman. Maksudnya zaman itu kan keterangan dalam bahasa Indonesia. Itu aja mempengaruhi amalnya, baik itu isim fa'il, apalagi ini sifat musabbahat atau sifat musabbihat. Sifat musabbihat itu kan bukan murni isim fa'il, tapi disamakan, diserupakan, yang menyerupai dengan isim fa'il. Yang namanya serupa itu nggak sama persis. Zaid umpamanya kayak Aska, kayak dalam apanya, seperti dalam apanya, ngantuan. Orang bin baca wati aja sambil duduk tidur lonjor. Oh, umpamanya. Ya tapi kan saya tidak sama seperti Aska. Makanya saya dikit tapi gemuk. Kalau Aska makanya banyak tapi kurus. Kan gitu kan umpamanya. Oke kok, lu punya duit? Enggak. Iya kan. Udah tenang. Alhamdulillah. Sama Allah. Ya Allah saya punya duit begitu. Enggak mau jual. Musrik. Lah iya kan. Oke lanjut, urusin Aska. Awas itu kalian keder kalau nggak langsung saya perhatikan. Kalau langsung saya jelaskan aja ini. Wali ma'muliha, dan itu bagi makmulnya isim sifat. Nah itu kan khobar. Nah mana mubtada'nya, bawahnya itu loh. 1, 2, 3 itu kan ada yang dalam kurung salah suhalatin, bermula 3 keadaan. Nah itu karena kalau nggak langsung saya jelaskan begitu nanti kalian keder. Masalahnya wayustaro itu yang bawahnya itu boleh dibilang keterangan lain, nggak ada kaitannya. Wali ma'muliha salah suhalatin itu nggak ada. Maksudnya di luar konteks itu gitu. Wali ma'muliha, dan itu tetap bagi makmulnya isim sifat hanya kepada isim sifat. Allazi, yaitu makmulnya isim sifat. Ta'malu, yang beramal apa isim sifat fihi, di dalam allazi. Amal al-fi'li, dengan seperti amal fi'ilnya. Nah kalau itu sampai di situ masih ada kaitannya. Makmulnya isim sifat, yang isim sifat itu bisa beramal seperti fi'ilnya. Baru nanti mubtada'nya bawahnya itu beda 2 baris, hampir 3 baris itu kan. Salah suhalatin, nanti takut kalian keder. Nah wayustarotu itu poinnya beda dengan mubtada' khobar atau khobar yang didahulukan, mubtada' muakhar. Wa yushtaratu, ini keterangan lain dan disyaratkan. Jadi sebelum membahas mubtada'nya salah suhalatin, Kiai Syareh menjelaskan syarat daripada isim sifat. Nyambung kan? Itu biar kalian nanti mutolaah, nggak keder sendiri. Nah, kalau nggak paham seperti itu nanti keder. Ini gimana sih? Lu nyari kaitannya
wali ma'muliha allazi ta'malu fihi amal fihi. Terus wa istaratu. Nyambung enggak? Ini kalau enggak sengaja saya jelentrehkan begitu, nah nanti kalian bingung sendiri. Nah sebelum bahas ke mubtada'nya salasul halatin, musonif dalam 2 baris itu memberi komentar. Wa yustaratu dan disyaratkan lisihhati amaliha terhadap sah amalnya isim sifat. Isim sifat tadi idza tajarradat apabila sepi min al dari al, apa yang yustaratu al-i'timadu apa berpijak, i'timad berpegang teguh. Kalau bahasa Jawanya kegundelan. Ngerti kegundelan enggak? Kalau orang Betawi sangatnya apa Pak? Ondel-ondel. Terus sangatnya ondel-ondel lagi loh. Iya kan? Al-i'timadu apa berpijak, berpegang teguh. Ala wahidin atas salah satu mimma dari keterangan sabako itu minyak bayan min wahidin mimma nyatanya dari keterangan sabako yang telah lalu apa ma. Terusnya apa Luna? Ada al-halu. Nih dengerin kalian. Kan kalian ada la. Loh. Makanya setiap saya nanya sama kalian, itu saya ragu. Berarti kan? Kitab kalian kan ada la. Buang itu lanya. Nyambung no? Lo ada lanya enggak? Bener. Oh, bener lo adanya. Oh, berarti lal halu. Kayak saya itu keder itu sebenarnya. Maka saya nanya. Dulu katanya enggak ada. Lal halu wal istiqbalu lima tukuriro min anhali sujud. Oh berarti lal halu tidak menunjukkan zaman hal, walal istiqbalu dan tidak menunjukkan zaman istiqbal. Tadi kan dijelaskan sebelumnya hal yang dimaksud seketika itu hal itu enggak, tapi diawali dari mazi yang istimror. Nyambung kan? Wih, nyambung ya? Jadi khasannya Zaid minal mazi tapi ilal hal. Jadi enggak semata-mata menunjukkan zaman hal, gitu loh. Walal istiqbal dan tidak juga istiqbal. 5. Karena keterangan tukur riro yang telah ditetapkan apa ma min annaha dari sesungguhnya isim sifat itu lisubuti menunjukkan makna subut tetap luzum. Bisa ya, berubah ke nisa. Fala makna listiroti ma'udhiro. Fala makna maka tidak ada makna itu mawujud. Listiroti ma karena disyaratkannya keterangan zikiro yang telah disebutkan apa ma. Li'an nama karena sesungguhnya lafaz layat dulu yang tidak menunjukkan apa ma. Ala hudusin atas makna hudus yang baru. La ta'alluqa itu tidak ada jenisnya ta'alluq itu mawujud lahu wajima bizamani dengan zaman. Jadi disyaratkan untuk sah amal isim sifat apabila isim sifat tadi enggak kemasukan al. Disepikan dari al itu kan nggak kemasukan al kan, dia tetap iktimat atas keterangan yang telah lalu. Apa kemarin? Sebelumnya kan tidak kalau isim fa'il kan tidak menunjukkan zaman madhi, oke? Tapi menunjukkan zaman kal atau istiqbal. Ingat ya? Nah yang kedua iktimat atas nafi, istifham, khobar dan mausuf. Ingat kan? Nah di sini mimma sabako tetap berlaku.
al-i'timad ala wahidin mimma sabaqo. Tapi walaupun begitu lal hal wal istiqbal. Tapi lal hal wal istiqbal bukan berarti enggak menunjukkan zaman hal. Zaman hal, tapi yang diawali zaman mazi yang istimrar lagi mustamir. Nyambung kan? Itu yang rada jelimet itu di situ. Kemudian wa yustaratu li amaliha aidon. Syarat yang kedua, wa yustaratu dan disyaratkan li amaliha terhadap amalnya isim sifat. Aidon kali juga sebagaimana al-i'timad ala wahidin mimma sabaqo. Apa Allah yusola, apa bahwa tidak dipisah, opo arep yen to ora dipisah. Bahasa Jawanya apa bainaha antara isim sifat wa baina ma'muliha dan antara ma'mulnya isim sifat bidzarfin dengan dzaraf au adilihi atau pembandingnya dzaraf. Pembandingnya dzaraf seperti apa? Jerman, anak kalian ini, nah ini ya kan ya udah itu udah setelan kan, dzaraf ya. Majrur Alman bahasa di sini adilun, pembanding yang namanya. Enggal jumhuri menurut jumhur ulama fi khilafihi berbeda dengan amal, awas ini kepada amal. Fi khilafihi berbeda dengan amal yang dipisah antara isim sifat dan ma'mulnya. Fismil fa'ili dalam isim fa'il. Fayajuzu maka boleh apa amal bil ittifaqi dengan kesepakatan ulama. Kalau isim fa'il atau sifat musab apa namanya, sifat mubalaghah itu aja lah biar nggak jauh-jauh aja lah. Itu kan kemarin mana yang halaman masuk biar nggak usah balik ke halaman. Ada nggak itu di situ? Kalau nggak ada ya mau nggak mau ke isim fa'il. Isim fa'il berarti marartu birajulin darifin amron. Dalam sarahnya itu loh. Kemarin sih udah dibahas. Lalu, lah kalau lu nggak dicariin begitu makan ribet loh. Mana no, bantu nyari apa biar kalau yang intinya gini lah, kemarin kan dinyatakan kalau isim fa'il apa namanya masih boleh, itulah dalam contoh halaman 115 apa namanya walaupun dipisah tambihun gitu. Dzakara ghairul musannif itu baik bawahnya atau atasnya. Itu kan ada contoh wala aminal baital harama yaftahuna, itu diantaranya kan. Terus yang atasnya tambihun itu juga ada wala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Ada yang baca mukhlifa wa'dihi rusuli, mukhlifa wa'dahu. Itu kan berarti dipisah. Ngerti kan? Nah, cuman tinggal nyari, itu loh maksudnya. Nah, kalau isim fa'il masih boleh mengamalkan. Nah, dijawab. Iya, orang tadi mainan sepeda pagi-pagi. Kenapa begini? Begini aja deh. Begini. Kalau nggak disini ntar masih ngantuk terus nah. Orang ngaji ya ngantuk mulu pakai ini. Udah lanjut. Jadi intinya gitu. Jadi kalau isim sifat, kalau dijeda
antara isim sifat dengan ma'mulnya dengan dhorof atau jar majrur, maka dia tidak bisa amal. Sementara isim maf'ul masih bisa amal. Oke? Wih, nyambung kan? Nah itu bedanya. Jadi sama. Isim sifat itu bisa beramal seperti isim fa'il, tapi nggak sama secara menyeluruh. Ada hal-hal tertentu yang berbeda. Oke. Tadi yang saya nyamakan Zaid sama dengan Zaid, dengan Aska. Cuman bedanya sama dengan doyan makan. Bedanya kalau Zaid makan sedikit badannya gemuk, kalau Aska makannya banyak badannya kurus. Akan persamaannya apa? Sama-sama makan, tapi kan nggak sama secara total. Paham kan? Nah, tetap ada perbedaan. Nah, isim sifat itu bisa beramal seperti fiilnya sebagaimana isim fa'il. Tapi tidak semua isim sifat bisa menerima semua hukumnya isim fa'il. Nyambung? Paham kan? Ini kan kudu serius ya, kalau timbang memahaminya kalian asal-asalnya enggak paham. Itu loh maksudnya. Oke, baru nyambung dah. Salah suhalatin, emang Arin kemana? Rumah Bang Seno. Ini pulang loh. Oh, nggak tahu gua. Itu baru amaknya. Ya orang udah nggak pulang kok. Dari tadi pulangnya. Oh, itu bagian lah, nyalain lagi ya. Namun sebenarnya waknya, wah malu sakit dong. Oh, biarin karena nyalain lagi ya. Balasnya mana tadi? Udah lanjut. Sekarang wali ma'muliha. Ini yang penting nih. Yang tadi mau saya ngaji habis asar tuh, ya sebenarnya sih pengen ngaji mah. Pak dilala saya lupa ngecas, kita baterai tinggal 5 malah buat live mah langsung jebol. Salah suhalatin, bermula 3 beberapa keadaan. Nah itu yang perlu saya komentari supaya kalian ingat terus. Itu kan salah su, nggak ada taknya kan? Ngerti gak? Bukan salah satu tapi salah su, gitu loh. Kenapa? Karena maksudnya yaitu halatun, udah ada taknya. Ya, kebetulan itu aja jamak muannas salim. Tapi kalau ini kan salah su halatin, asalnya kan halatin kan halatun, satu keadaan. Ngerti maksudnya? Makanya itu salah su, gitu loh. Ntar bab-bab akhir itu penting karena nggak semua orang teliti dalam bab adat. Kalau nggak kalian kuasai betul-betul, ruwet gitu loh. Layak lu yang tidak kosong, yang tidak sepi. Apa makmul maka itu yahlu, bukan takhlu, an wahidin dari satu, minha dari salah suhalat. Al-ula tuh lihat, nih gua tulis lah biar jelas nih. Maksudnya biar kalian benar-benar terlatih. Itu kan tadi dulu salah suhalatin. Ini su enggak salah satu, enggak ada taknya. Kalau ini salah. Kenapa? Maksudnya halat, ini mufradnya halatun, bukan halun. Lah buktinya halatun itu kan al-ula. Loh iya kan? Oh, kan sifatnya itu kan dari salah halat itu kan al-ula. Oke? Oh, ini kan mu'annas.
Kalau mudzakar al-awwal. Paham kan? Sepele, tapi itu kalau kalian sudah paham lah enak. Jadi baca kitab ya enak. Nanti kalau ada yang kira-kira ragu, gamang, ya kita bisa mengkritisi apakah kesalahan yang nulis dalam percetakan atau di mana letak kesalahan atau ketidakenakan tadi itu begitu. Al-ula bermula halah yang pertama, ar-rafu itu membaca rofa. Alal fa'iliyati atas sebagai fa'il. Wa hadzal wajhu. Perhatikan. Bacanya wa hadzal wajhu, bukan wajhi. Dan bermula ini wajah, ini cara, yaitu rofa. Muttafaqun alaihi itu disepakati. Apa alaihi atas hadzal wajhi. Wa hina idzin dan ketika ini apa kira-kira? Itu aku udah nyambung. Wa hina idzin dan ketika ini arrafu atau hina id yurfa'u. Fasifatu maka bermula isim sifat khaliyatun itu yang kosong anid dhamir dari dhamir. Id la yakunu karena tidaklah ada, maksudnya isim fa'il sepi dari dhamir, dhamir yang menjadi fa'il. Gitu loh. Kalau contohnya begini, Zaidun Hasanun, bermula Zaid, Hasanun itu tampan. Kan siapa aja? Zaid. Ngerti kan? Nah, umpamanya lafaz setelah Hasanun itu ada wajhun Hasanun atau ada alnya al wajhun. Nah, kalau Hasanun merupakan dhamir, kan berarti ada dua fa'il. Al wajhun kan fa'ilnya Hasanun. Nyambung enggak? Oh, itu maksudnya, itu yang dimaksud id la yakunu karena tidaklah ada li syai'i bagi sesuatu yang satu. Apa fa'ilani dua fa'il. Nanti ada contohnya lah bawahnya itu marartu bi rajulin hasanin wajhuhu. Au alal badaliyati atau atas sebagai badal. Min dhamirin dari dhamir mustatirin yang tersimpan fi sifati dalam sifat. Ya'udu yang kembali apa dhamir ala mausufiha atas mausufnya sifat. Badala ba'dhin dengan menjadi badal, nah itu dibacanya nasab. Badala ba'dhin itu kan sebelumnya ada lafaz au alal badaliyati atau dibaca rofanya atas sebagai badal. Badal apa? Nyambung enggak? Badal ba'dhin. Nah itu badala lamnya dibaca la itu loh. Nasabnya itu sebagai maf'ul mutlak. Ngerti kan? Badal itu harus kalian hidupkan. Siyakul kalam, zaukul kalam supaya kalian benar-benar mencengkram. Badala ba'dhin dengan badal ba'du mingkulen dari kul, ba'du mingkul. Wa hadzal wajhu dan bermula ini wajah, ini cara baca sebagai badal. Nakola itu meriwayatkan gamangannya, memindah maksudnya meriwayatkan. Pada hadza siapa Ibnu Hisyamin, Imam Ibnu Hisyam menukil nakola anil Farisi dari Imam Al-Farisi. Watariduhu hikayatul farra. Wataridu dan datang hu pada ini naklu Ibnu Hisyam, hu pada nakolnya Ibnu Hisyam. Apa hikayatul farra? Ceritanya Imam Al-Farra, yaitu menceritakan contoh marartu bimra'atin hasanin al-wajhi. Cuman awas cara mentarkibnya. Marartu berjalan siapa saya
bimra'atin bertemu dengan perempuan. Dulu hasanin juga no? Hasanin yang bagus. Masalah alwasunya badal. Karena harusnya imro'ah kan. Yang bagus siapa imro'ah? Alwasu yaitu wajahnya. Nah, ini kan sebagai badal. Perempuan itu wajahnya bagian daripada perempuan apa enggak? Nah, kalau perempuan enggak ada wajahnya kira-kira lu takut apa enggak? Nah iya kan? Itu pampir pak. Nah emangnya. Nah ini loh. Kalau yang atas itu kan tadi dibaca rofa sebagai fa'il. Tapi yang kedua ini kan contoh yang kedua kan sebagai badal li'annahu karena sesungguhnya kejadian. Oh bener ah. Berarti awas bukan. Makanya tadi itu ada tuh. Keraguan saya kan dibantah di bawahnya tuh. Berarti di sini al-wajhu apa wajah gitu. Langsung aja berarti bukan badal ini. Berarti ini menyontohkan yang pertama. Hasanin yang bagus apa al-wajhu wajahnya. Li'annahu karena semuanya kejadian. Laukana jikalau ada apa al-wajhu lafat al-wajhu. Ada itu badalan badal. Min domirin mustatirin. Dari domir yang mustatir fi hasanin. Di dalam lafaz hasan. La wajaba maka wajib apa tasniyatuhu mu'anasan domir. Li'anal musnad karena semuanya musnad. Idza rafa'a kan berarti harusnya hasanatin. Maka tadi saya nanya ke Seno. Idza rafa'a itu apabila merofakkan apa musnad. Musnad itu yang dimaksudkan hasan. Hasan itu kan isim sifat. Berarti kan ini jelimet bahasa Balaghah. Isim sifat dalam musnad itu kan berarti fi'il. Ngerti kan? Berarti hasan itu kan diperlakukan seperti musnad. Diperlakukan seperti fi'il gitu loh. Nah kalau fi'il fa'ilnya mu'anas akan harus kada seperti ini keterangan. Qala berpendapat siapa ba'dun sebagian ulama. Itu berarti contoh yang pertama. Nahwu udah no enggak. Awas tadi iklan sebentar ya. Tapi itu wifi oke nggak wifi? 4. Oh ya. Oke lanjut. Udah enggak? Berapa menit sih? 3, 7 bener. Maror tuh wadorifin dan yang cakep, yang bagus apalah dulu ucapannya rojul. Ngomong dikit kan, takut terlalu lagi. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya maror tu bi rajulin hasanin wasuhu wadorifin lafzuhu itu maror tu itu bermula lafaz maror tu fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Kalian ngapain sih? Pakai kacamata segala. Dengerin, wak. Yang kencang. Topi, pakai kacamata. Wah, ya kayak apa tau. Jangan enggak lu. Lu masih ngantuk? Enggak, ya udah duduk. Cuman kalau ngantuk lagi ya, diri lagi kan diri yang sono. Paling pinggir sono. Wah, orang ngaji ngantuk mulu. Maror tu bermula mardu fi'lun wa fa'ilun. Birajulin bermula wa birajulin itu jarun. Huruf yang mengecilkan wa majrurun dan isim yang dicilkan. Hasanin bermula lafaz hasanin itu na'tun na'at. Birajulin bagi lafaz rajulin. Hasanin bermula lafaz hasanin itu sifatun musabbihatun. Sifat musabbihat bismil fa'ili menyerupai bismil fa'ili dengan isim fa'il. Itu terserah lo ya. Dikasih tahu boleh musabbihat, boleh musabbahat. Ya amalu yang beramal apa lafaz hasan amal al-fi'li dengan seperti isim fi'il dengan seperti fi'ilnya.
Yarfa'u tegasnya merofakkan apa Hasan al-fa'ilah pada fa'ilnya. Wa yansibu dan menasobkan apa lafaz Hasan al-maf'ula pada maf'ulnya. Wajhu bermula lafaz wajhu itu fa'ilun sebagai fa'il. Kalau fa'il dibaca rofa lah. Wa alamat rafihi dan bermula alamat rofaknya wajhu dhammu akhirihi itu dibaca dhamma akhirnya wajhu. Wal ha'u dan bermula haknya itu fi mahal jarin dalam mahal jar bil idhofati sebab idhofah. Wajhu hu bukan dibaca rofa kan dibaca rofa lagi. Mana ada dhamir dibaca kan itu di mahal jar kan itu sebagai mudhof ilaih. Itu maksudnya. Wa dhorifin dan bermula lafaz dhorifin itu ma'tufun. Pembacanya begitu, bukan wa dhorifun. Cuman udah ada harokatnya. Jadi latihan mengatofkan lafaz yang benar. Karena kenapa fin ma'tufun itu yang diatofkan ala hasanin. Jadi bukan diatofkan atas wajhuhu. Berarti kan? Itu mau mengatofkan itu harus sinkron gitu loh. Wa huwa dan bermula lafaz dhorifin sifatun musabbihatun itu sifat musabbihat. Wa lafzu dan bermula lafaz lafzu fa'ilun itu fa'il. Wa yajuzu dan boleh apa i'rabu kullin mengi'rabi masing-masing min wajhihi wa lafzihi dari lafaz wajhuhu dan lafzuhu badalan hale menjadi badal. Wa yakunu dan jadi apa kullun min wajhihi wa lafzuhu wa lafzihi fa'ilus sifati itu fa'ilnya isim sifat. Domiron hale berupa domir mustatiron yang dikira-kirakan yaudu yang kembali apa domir ala rajulin atas lafaz rajulin. Perhatikan ini kamu gak mau gue tulis. Karena ini kalau gak saya tulis keder kalian. Kita cari bisa. Maror itu birojulin satu ayat sudah. Khasane wajhuhu. Perhatikan. Ini yang menjadi contoh wajhuhu. Khasane isim sifat. Udah sifat musabahat. Nah, makanya gitu. Diperhatikan. Ini jelimet loh. Kan lafaz makmulnya, maksudnya makmul itu lafaz setelah sifat musabahat. Kalau contoh di sini kan berarti sifat musabahatnya hasanin. Sifatnya rojil dia. Awas jangan keder. Sifat isim sifat, lalu keder lagi. Terkibnya lafaz hasanin itu menjadi sifat naat gitu maksudnya. Lafaz rojul. Oke nyambung. Sementara lafaz hasan itu kan berupa isim sifat. Gitu loh. Paham kan? Nah, makmulnya isim sifat berarti kan lafaz wajhu. Ini yang wadorifin lafzu gampang itu kali ini. Yang penting ini paham. Wajhu kan tadi dalam kitab yang barusan yang pertama dibaca wali makmuliha salasu halatin. Nih sampai saya tulis. Makmulnya isim sifat itu mempunyai 3 keadaan. Oke? Al-ula ar-raf'u alal fa'iliyah. Kan gitu tadi. Yang pertama membaca rofa sebagai fa'il. Nah ini loh. Wajhu ini fa'ilnya hasanin. Tapi yang pertama isinya 2. Perhatikan. Nah, udah ini saya hapus karena mau kita buat contoh yang kedua. Nah, hasanin itu kan bisa beramal seperti fiilnya
Oke? Berarti Hasanin kan mempunyai fa'il. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Kalau ditakdirkan apa tadi? Huwa. Kan gitu. Hasanin yang bagus siapa? Huwanya kembali kepada rojul. Oke? Nah, kalau wajuhu dibaca rofa yang pertama tadi kan Hasanin langsung wajuhu sebagai fa'ilnya. Oke, nyambung. Kalau umpamanya Hasanin ini dibuat amal seperti fiilnya, kemudian dikasih dhamir huwanya kembali kepada mausuf yang disifatinya kan rojul. Ngerti kan? Maka wajuhu boleh dibaca rofa bukan sebagai fa'il tapi sebagai fa'il, sebagai badal. Badalnya siapa? Badalnya huwa yang kembali ke rojul. Nyambung nih? Ini keren loh. Enggak. Loh kan ribet kalau kalian enggak paham. Sama-sama rofa. Maror tuh berjalan siapa saya birojulin bertemu dengan seorang laki-laki. Sifatnya rojul Hasanin yang tampan, yang cakep. Nah, apa wajuhu? Ini loh, lafaz wajuhu itu pertama boleh rofa. Rofanya ada dua pilihan. A sebagai fa'il, ba sebagai badal. Badalnya siapa? Badalnya fa'il. Fa'ilnya sifat musabbahat. Nyambung. Karena nanti cara yang kedua berikutnya perhatikan. Ini nggak usah kalian hapus ya. Weh, jangan dihapus. Besok masih begini, tapi boleh Hasanin wajahu boleh. Maka apakah lafaz sesudahnya ini mudhof kemasukan al atau tidak mudhof tidak kemasukan al? Nanti kalau bisa aja wajahan. Ngerti kan? Oh gitu loh. Ya, kalau yang kalian sering hafal itu kan al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul ngantuk dia. Sadiqul wa'dul boleh, wa'dul itu isim fa'il. Nyambung? Lu paham nggak? Jangan anu loh. Jangan keder loh. Ntar baru kalah yang berikutnya. Wa nasbu alat tasbih bil maf'ul bih in kana mu'arrafan. Udah deh segitu dulu dah. Udah nggak lama-lama karena saya pun mau lu ngikut dong. Ke Mahasina kalau lagi Faullah ya Rais Suriah PP Nahdlatul Ulama ada yang ikut ikut apaan cewer sekalian lu kagak apaan nggak ada nggak ketemu Bunyai malah malu-malu. Oke, ya udah sementara itu dulu kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum tutup, ingat-ingat. Ini tolong di mutolaah yang benar. Ya, supaya nggak bingung. Karena ini kan boleh rofa, nanti yang kedua boleh nasab, dan yang ketiga boleh kir. Gitu loh. Nanti maka setelahnya ini kan ada yang wajuhu, ada yang al wajha. Kalau al wajha boleh al wajhu. Kalau nggak ada alnya, ini kan wajuhu mudhof nih. Wajhu mudhof ke hu. Ya kan?
Nanti ini iklan masuk buat PR kalian, buat pertimbangan. Ada yang ada alnya. Hasanin, nah ini boleh al-wajhi, boleh al-wajhu, boleh al-wajha juga. Begitu loh, ngerti kan? Nah, ada juga yang nanti nggak ada alnya, nggak muncul menjadi wajahan. Nah ini boleh wajahan, boleh juga wajhin. Begitu loh, kalau boleh juga Pak, makanya ribet, ikutin. Begitu makanya pembahasan di sini ini kalian harus matang dan ingat-ingat umpamanya ini kan kebetulan isim sifat. Ini kan kebetulan nggak ada alnya. Kalau ada alnya seperti si isim fa'il, sadiqul wa'di kan boleh as-sadiqul wa'di kan. Nah itu namanya alnya al mausul. Isim fa'il sifat musabat namanya sifat sorihah. Itu penting untuk ini, maka saya wanti-wanti mutolaah. Gitu loh, diterus. Oke ya. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.